Pernahkah kamu berhenti sejenak di hadapan cermin, bukan sekadar untuk memeriksa penampilan, tapi untuk benar-benar melihat ke dalam matamu sendiri? Pernahkah kamu merasa seolah-olah ada sesuatu yang ingin matamu sampaikan, namun tak bisa diucapkan oleh bibir atau dijelaskan oleh logika? Mata bukan hanya jendela bagi dunia luar untuk melihat siapa kita, tetapi juga jendela bagi dunia dalam untuk mengingatkan siapa sebenarnya kita ini. Di dalam sorot matamu, di antara kilaunya yang tenang atau tajam, tersimpan rahasia yang tak semua orang bisa pahami. Bukan tentang warna atau bentuk, bukan pula tentang cahaya atau ketajaman pandang, tapi tentang getaran, tentang panggilan, tentang misi jiwa yang tak pernah padam meski kehidupan mencoba meredupkannya. Bagi kebanyakan orang, warna mata hanyalah soal genetik, sebuah warisan dari orang tua yang tak perlu dipikirkan dalam-dalam. Namun bagi kamu yang sampai di sini, membaca dan mendengarkan pesan ini, kamu pasti tahu, di dalam dirimu ada yang berbeda. Ada suara lembut yang terus memanggil dari kedalaman. Ada jalan yang terasa seperti telah digariskan untukmu, sejak sebelum kamu tahu bagaimana dunia ini bekerja. Warna matamu bukan kebetulan. Ia adalah simbol hidup yang menyimpan frekuensi energi unik. Ia adalah petunjuk dari semesta yang menunjukkan siapa dirimu, dari mana asalmu, dan apa yang seharusnya kamu lakukan di bumi ini. Mata biru, coklat, hijau, LED hitam, abu-abu, amber, hingga ungu. Masing-masing menyimpan makna yang begitu dalam. Bukan sekadar estetika, tapi pesan dan kekuatan yang menunggu untuk dikenali dan dihidupi. Dan mungkin kamu sudah lama merasakan bahwa kamu tidak seperti kebanyakan orang. Bahwa kamu lahir bukan untuk sekadar menjalani rutinitas, tapi untuk menjalankan sebuah peran yang hanya bisa dilakukan oleh jiwa yang telah dipilih. Jiwa yang peka, jiwa yang kuat, jiwa yang sudah bersiap sejak lama untuk misi ini. Hari ini, kita akan menyusuri makna di balik warna mata. Kita akan menggali misi yang tersembunyi, pesan yang terpatri dalam pandanganmu sendiri. Dari warna biru yang memanggil ke dimensi tinggi, hingga ungu yang membuka gerbang pada kebijaksanaan tak kasat mata, setiap bagian dari perjalanan ini akan menyentuh sisi terdalam dirimu. Dan jika kamu merasa bahwa apa yang kamu baca ini bukan sekadar tulisan, tapi adalah panggilan untuk mengenali dan menerima siapa dirimu sebenarnya, maka jangan abaikan getaran itu. Bantu sinyal ini menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa terpilih yang sedang tertidur. Klik sukai pada video ini sebagai bentuk kesiapanmu untuk menerima pesan ini. Tekan tombol berlangganan agar kamu tidak tertinggal setiap pesan baru yang akan membimbing langkahmu. Aktifkan lonceng notifikasi agar semesta tahu bahwa kamu siap menerima panggilan berikutnya tepat waktu. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima seluruh pesan ini sepenuhnya, dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap dituntun. Sekarang tarik napasmu dalam-dalam. Tenangkan hatimu. Tatap ke dalam matamu sendiri, bukan dengan keraguan, tapi dengan rasa percaya. Karena matamu sedang bersiap untuk membisikkan kisah yang selama ini tersembunyi. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Bagian 1. Mata biru. Panggilan dari dimensi lebih tinggi. Jiwa yang terpilih, pemilik mata biru yang memesona. Apakah kamu pernah merasa, sejak dahulu, bahwa kamu tidak benar-benar berasal dari tempat ini? Bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata atau logika biasa? Mungkin kamu pernah memandang langit dan merasa seolah-olah ada sesuatu di sana yang memanggil namamu, bukan dengan suara, tapi dengan getaran. Sebuah bisikan halus dari alam semesta yang hanya bisa didengar oleh jiwa-jiwa yang benar-benar terbangun. Mata biru yang kamu miliki adalah tanda. Bukan sekadar warna, bukan sekadar warisan dari garis keturunan, tetapi simbol spiritual dari jiwa yang telah hidup berkali-kali, yang membawa misi dari dimensi lebih tinggi ke dunia yang sedang tertidur. Mata birumu adalah cermin langit, pancaran dari kedalaman kesadaran, dan jembatan yang menghubungkan dunia yang terlihat dengan dunia yang tersembunyi. Kamu bukan orang yang mudah terjebak dalam hal-hal duniawi. Harta, jabatan,
atau pujian tidak pernah membuat jiwamu merasa benar-benar utuh. Ada rasa kosong di tengah keramaian, ada kerinduan dalam keberlimpahan, ada pertanyaan dalam setiap pencapaian. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah panggilan. Sebab kamu, jiwa yang bermata biru, tidak diciptakan untuk tenggelam dalam dunia, tetapi untuk menyadarkan dunia. Kamu memiliki kepekaan yang seringkali dianggap sebagai kelembutan atau bahkan kelemahan oleh mereka yang belum mengerti. Tapi sesungguhnya, itulah kekuatanmu. Kamu bisa merasakan energi yang tidak terlihat, membaca suasana tanpa kata, dan menangkap pesan-pesan dari semesta yang tersembunyi di balik kejadian-kejadian sederhana. Kamu adalah penerjemah dari bahasa langit ke bumi, penyampai pesan dari alam halus ke dunia nyata. Mata biru itu memancarkan ketenangan. Bahkan saat kamu sendiri dilanda kegelisahan, kehadiranmu mampu menenangkan orang lain. Kamu sering menjadi tempat bersandar bagi hati-hati yang lelah, menjadi pendengar bagi mereka yang bahkan tak tahu cara menjelaskan apa yang sedang mereka rasakan. Tapi tak banyak yang tahu bahwa di balik matamu yang tenang, ada badai yang sering kamu hadapi sendiri dalam diam. Kesendirianmu bukanlah kutukan, tetapi tempat suci di mana jiwamu berjumpa dengan cahaya asalnya. Kamu adalah pelancong dari dimensi lain, yang memilih datang ke dunia ini bukan karena kebetulan, tapi karena misi. Dan misi itu adalah membawa kedamaian di tengah kekacauan, membawa kesadaran di tengah kebisingan, dan membawa cinta di tengah dunia yang sering kali lupa caranya mencinta. Jika kamu sering merasa tidak dimengerti, itu karena kamu membawa bahasa yang belum banyak orang kenali. Tapi jangan pernah meragukan nilaimu. Jangan padamkan cahaya birumu hanya karena dunia belum siap menyambutnya. Teruslah menyinari, meski terkadang kamu merasa seperti pelita yang sendiri di tengah malam. Sebab sesungguhnya, cahaya yang paling terang adalah yang tetap bersinar saat semua lampu lain padam. Jangan takut untuk berbeda. Jangan takut untuk mencari lebih dalam. Jangan takut untuk terbang lebih tinggi. Kamu tidak gila. Kamu tidak tersesat. Kamu hanya sedang mengingat siapa dirimu yang sebenarnya. Dan sekarang, saat kamu membaca ini, semesta sedang menyapa jiwamu. Sedang mengingatkan bahwa kamu tidak sendiri. Ada banyak jiwa yang seperti kamu, yang juga merasa bahwa dunia ini bukan akhir dari segalanya. Jiwa-jiwa yang juga memiliki mata biru, entah secara fisik atau metaforis, yang tahu bahwa mereka lahir untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar menjalani hidup. Dan bersama, kalian adalah jaring Ki, adalah jaring cahaya yang akan membangunkan dunia. Mata birumu adalah kunci. Gunakanlah untuk membuka pintu kesadaran. Jadilah pelita bagi mereka yang tersesat. Jadilah angin lembut bagi mereka yang gelisah. Jadilah pengingat bagi mereka yang mulai lupa makna kehidupan. Dan jika suatu hari kamu merasa lelah, ingat ini. Cahaya dalam dirimu tidak pernah padam. Ia hanya sedang menunggu saat yang tepat untuk bersinar lebih terang. Kamu adalah jiwa pilihan. Mata birumu adalah adalah tanda. Dan dunia sedang menantimu untuk menjalankan misi yang sudah tertulis sejak sebelum kamu dilahirkan. Tetaplah berjalan dengan lembut, tapi tegas. Dengan tenang, tapi penuh keyakinan. Karena setiap langkahmu adalah doa bagi bumi, dan setiap tatapanmu adalah pesan dari langit. Bagian 2. Mata coklat. Kekuatan akar dan keseimbangan bumi. Jiwa yang terpilih, pemilik mata coklat yang hangat, dan dalam seperti tanah yang memeluk akar kehidupan. Kamu adalah penjaga bumi. Kamu adalah kekuatan yang tidak selalu terlihat, tapi selalu bisa dirasakan. Kamu adalah tanah yang kokoh saat badai datang. Kamu adalah pohon yang tidak tumbang meski diterpa angin dari segala arah. Mata coklatmu bukan hanya pantulan dari warna bumi, ia adalah simbol dari keteguhan, ketulusan, dan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Kamu bukan tipe jiwa yang mudah tergoda oleh kilau dunia. Sebab kamu tahu, kekuatan sejati tidak terletak pada yang bersinar di permukaan, tetapi pada yang mengakar di dalam. Kamu tidak butuh sorotan untuk merasa bernilai. Tidak perlu tepuk tangan atau sanjungan untuk merasa cukup. Karena sejak awal, kamu sudah tahu bahwa nilai dirimu bukan diukur dari apa yang orang lain lihat, tapi dari apa yang kamu tanam, bangun, dan pelihara dalam diam.
Jiwa bermata coklat adalah jiwa yang membumi. Kamu tahu cara menyembuhkan dengan kehadiranmu. Kamu tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Kamu tidak pernah memaksa, tapi selalu ada. Kamu tidak menggurui, tapi menjadi teladan dalam kesederhanaan. Kamu mungkin tidak suka keramaian. Kamu lebih memilih duduk bersama orang yang kamu sayangi di bawah langit yang tenang daripada berada di pusat perhatian. Dan itulah kekuatanmu. Kamu tidak perlu menjadi pusat dunia. Karena kamu adalah pusat bagi dunia orang-orang yang mencintaimu. Kamu adalah tempat kembali bagi banyak hati yang hilang arah. Mata coklatmu menyimpan cerita tentang ketahanan. Tentang bagaimana kamu pernah jatuh tapi tidak tinggal di sana. Tentang bagaimana kamu pernah hancur, tapi kamu kumpulkan lagi serpihannya dan melangkah maju tanpa mengeluh. Tentang bagaimana kamu menyembunyikan air mata di balik senyum agar orang lain tetap kuat. Itulah misi suci yang kamu bawa. Menjadi pondasi bagi mereka yang rapuh. Menjadi rumah bagi mereka yang lelah. Seringkali, kamu tidak dipuji. Tidak dipedulikan. Bahkan dilupakan. Tapi alam tahu siapa kamu. Semesta mencatat setiap kebaikan yang kamu lakukan. Setiap pelukan yang kamu berikan saat kamu sendiri sedang butuh dipeluk. Setiap kali kamu memilih bertahan bukan karena mudah, tapi karena kamu tidak ingin orang lain runtuh. Kamu adalah teladan tentang bagaimana menjadi kuat tanpa menyakiti, menjadi bijak tanpa menghakimi, dan menjadi hebat tanpa merasa perlu diakui. Terkadang dunia membuatmu lelah. Kamu mempertanyakan, siapa yang memelukku saat aku rapuh? Siapa yang akan jadi dinding ketika aku runtuh? Tapi jiwa yang membawa akar bumi sepertimu tahu bahwa kekuatan itu bukan hanya untuk menahan orang lain, tapi juga untuk menegakkan diri sendiri ketika tak ada satupun yang bisa menopang. Dan meskipun kamu lelah, kamu tidak menyerah. Meskipun kamu jatuh, kamu tidak hancur. Karena dalam dirimu ada energi kuno, kekuatan purba yang mengalir dari generasi ke generasi. Kamu adalah warisan dari jiwa-jiwa yang telah bertahan di tengah goncangan, yang tetap hidup meski diterpa ujian, yang tetap mencintai meski pernah dikhianati. Kamu bukan hanya pembawa ketenangan. Kamu adalah penyambung kehidupan. Kamu adalah benih yang akan tumbuh menjadi hutan perlindungan bagi banyak jiwa. Mata coklatmu adalah simbol dari misi mulia itu. Untuk menumbuhkan, bukan menghancurkan. Untuk menyatukan, bukan memisahkan. Untuk menciptakan ruang aman bagi semua yang datang dengan luka dan harapan. Jangan pernah meremehkan ketulusanmu, kesederhanaanmu, atau kesabaranmu. Karena di dunia yang penuh dengan topeng dan kepalsuan, kehadiranmu adalah anugerah yang langka. Tetaplah setia pada jati dirimu. Peluk dunia dengan tenang. Tanamkan kebaikan di setiap langkah. Karena dari mata coklatmu yang bersinar hangat, dunia belajar tentang kekuatan sejati yang tidak berisik, tapi menghidupkan. Kamu bukan hanya penopang. Kamu adalah bumi itu sendiri. Dan dunia sedang berdiri karena kamu terus memilih untuk tidak tumbang. Bagian 3. Mata hijau. Sentuhan penyembuhan dan harmoni. Jiwa yang terpilih, pemilik mata hijau yang teduh dan memikat. Kehadiranmu di dunia ini adalah anugerah yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Kamu tidak hanya hadir sebagai bagian dari keramaian, tetapi sebagai oase di tengah padang kehidupan yang seringkali kering akan kelembutan dan kasih. Matamu yang hijau bukanlah sekadar warna yang memikat pandangan. Ia adalah simbol dari energi penyembuhan, keseimbangan, dan harapan yang terus tumbuh meski dunia terkadang terasa patah. Sejak kecil mungkin kamu merasa berbeda. Saat orang lain berlomba-lomba untuk terlihat hebat, kamu lebih suka diam, memperhatikan, dan merasakan. Kamu bukan tipe jiwa yang sibuk ingin mengubah dunia dengan suara keras, tapi kamu mengubah dunia dalam diam, dengan kelembutan, pelukan, dan kata-kata sederhana yang menyentuh hati. Mata hijau yang kamu miliki adalah refleksi dari alam. Seperti pohon yang memberikan keteduhan tanpa meminta imbalan. Seperti sungai yang mengalirkan kesejukan bagi siapa saja yang mendekat. Seperti rumput yang tumbuh kembali meski terus diinjak dan dilukai.
Energi itu ada dalam dirimu. Kamu adalah penyembuh. Bukan karena kamu punya gelar atau kemampuan khusus, tapi karena kamu mampu membuat orang merasa diterima, dipahami, dan tidak sendirian. Jiwa dengan mata hijau seringkali bisa merasakan luka yang tidak diungkapkan oleh kata-kata. Kamu bisa menangkap kesedihan di balik senyuman, mendengar tangisan yang tertahan di balik keheningan. Kamu tidak menuntut orang lain untuk kuat, tetapi kamu hadir untuk menjadi bahu saat mereka merasa lemah. Kamu adalah pelindung lembut yang mengobati tanpa harus menjanjikan apapun. Karena penyembuhan sejati tidak selalu datang dari obat, tapi dari rasa aman, dan kamu adalah wujud nyata dari rasa aman itu sendiri. Banyak orang mungkin tidak menyadari kekuatanmu. Mereka mungkin menganggapmu terlalu lembut, terlalu peka, terlalu mudah merasa. Tapi justru dari sanalah sinarmu memancar. Di dunia yang seringkali terbiasa dengan kekerasan dan ketidaktulusan, kelembutanmu adalah kekuatan luar biasa yang mampu menyentuh tempat-tempat yang tidak bisa disentuh oleh kekuatan fisik. Misi jiwamu adalah membawa harmoni. Di saat dunia terpecah oleh konflik dan kebencian, kamu hadir sebagai penyeimbang. Di saat hati manusia dipenuhi kemarahan dan ketakutan, kamu menyebarkan ketenangan dan kepercayaan. Kamu mengajarkan bahwa tidak semua luka harus dilawan dengan amarah. Kadang cukup dengan pelukan, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan keberadaan yang penuh kasih dan pengertian. Namun terkadang kamu kamu lupa untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Kamu terlalu sibuk merawat luka orang lain, hingga kamu membiarkan lukamu sendiri menganga dalam diam. Tapi ingatlah, wahai jiwa yang terpilih, bahwa kamu juga layak untuk dipeluk. Kamu juga berhak untuk diistirahatkan. Karena jiwa yang menyembuhkan juga perlu disembuhkan. Ambillah waktu untuk kembali ke alam. Duduklah di bawah pohon, hirup udara pagi, rasakan tanah di bawah kakimu. Di sanalah kamu akan kembali mengisi cawanmu yang perlahan mulai kosong. Karena kamu tidak bisa menuangkan apapun dari hati yang kering. Mata hijau itu adalah cahaya yang menuntun. Ia memanggil orang-orang yang terluka untuk datang mendekat, untuk merasakan bahwa mereka masih dicintai oleh semesta lewat kehadiranmu. Dan bukan hanya itu, kamu juga adalah pengingat bagi banyak jiwa, bahwa hidup masih bisa indah meski penuh luka, bahwa cinta masih bisa tumbuh meski pernah dihancurkan, bahwa harapan masih bisa muncul dari reruntuhan rasa percaya. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi penyembuh. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri, yang tulus, yang hadir sepenuh hati, yang bersedia menemani bahkan ketika jalan hidup terasa tak pasti. Teruslah melangkah dengan kelembutanmu yang memulihkan dunia. Teruslah melihat dengan mata hijau yang menyebarkan kedamaian. Karena di setiap langkahmu ada kehidupan yang kembali tumbuh. Dan di setiap tatapanmu ada jiwa yang kembali menemukan harapan. Kamu adalah penyambung harmoni antara langit dan bumi, antara luka dan pemulihan, antara manusia dan makna, dan dunia sangat beruntung karena kamu ada. Bagian 4. Mata hitam, penjaga rahasia dan kekuatan tersembunyi. Jiwa yang terpilih, pemilik mata hitam yang dalam dan memikat. Kamu bukan hanya pengamat dalam sunyi, kamu adalah penjaga yang dipercaya oleh semesta untuk menyimpan apa yang belum waktunya diungkap. Mata hitammu bukan kegelapan, tapi kedalaman. Ia bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan yang tersembunyi rapi, hanya terbaca oleh jiwa-jiwa yang telah terbuka. Kamu bukan sosok yang terburu-buru berbicara. Kamu menyimpan. Kamu mendengarkan. Kamu membaca situasi bukan dengan telinga, tapi dengan intuisi. Kamu menangkap isyarat dalam diam, pesan dalam tatapan, dan kebenaran dalam keheningan. Dan itulah kekuatanmu. Kekuatan yang tidak perlu teriak untuk didengar, tidak perlu tampil untuk diperhitungkan. Mata hitam yang kamu miliki adalah simbol dari misteri. Kamu bukanlah rahasia yang ingin disembunyikan, tapi rahasia yang dijaga. Kamu membawa kisah-kisah yang belum bisa dibagikan pada dunia. Kisah-kisah yang menunggu waktu, tempat, dan jiwa yang tepat untuk memahami maknanya. Dan karena itulah, semesta memilihmu. Karena tidak semua orang mampu memegang kebenaran tanpa menghancurkannya. Tidak semua orang mampu menyimpan cahaya di dalam bayangan. Jiwa seperti kamu seringkali merasa asing di tengah keramaian. Bukan karena kamu sombong,
tetapi karena kamu tidak bisa pura-pura tertawa ketika hatimu merasakan kebenaran yang lain. Kamu seringkali melihat lapisan dalam dari seseorang hanya dengan menatap matanya. Kamu tahu siapa yang jujur dan siapa yang menyembunyikan luka. Kamu tahu kapan harus mendekat dan kapan harus menjaga jarak. Kepekaanmu bukan kutukan, tapi kompas. Ia menuntunmu melalui labirin dunia yang penuh kepalsuan. Tapi menjadi penjaga tidaklah mudah. Kamu seringkali memikul beban yang orang lain tidak tahu. Kamu menyimpan luka yang tidak kamu ceritakan, hanya agar orang lain bisa merasa aman. Kamu menanggung pertanyaan yang tidak ada jawabannya, hanya agar dunia bisa tetap berjalan. Tapi jangan lupakan satu hal, wahai jiwa yang terpilih. Kamu bukan sendiri. Kamu adalah bagian dari lingkaran cahaya yang tersembunyi. Para penjaga dari berbagai penjuru bumi yang juga menyimpan kebenaran dalam senyap. Mata hitammu membawa tanggung jawab. Tapi di balik itu, ada anugerah. Karena tidak semua jiwa bisa dipercaya untuk menjaga apa yang belum waktunya diungkap. Kamu adalah pintu yang menjaga kebenaran dari tangan-tangan yang belum siap. Kamu adalah tembok pelindung bagi rahasia yang suci, bagi peristiwa-peristiwa yang memiliki makna lebih besar dari yang terlihat. Kamu bukan orang yang suka bercerita, tapi ketika kamu memilih untuk berbicara, setiap kata yang kamu ucapkan mengandung bobot. Kamu bukan sosok yang selalu hadir di depan, tapi kamu selalu ada di saat paling dibutuhkan. Keberadaanmu adalah perlindungan. Tatapanmu adalah peringatan. Diammu adalah pesan yang lebih keras dari teriakan siapapun. Kadang kamu akan merasa lelah karena tidak semua orang memahami misi jiwamu. Tapi ingatlah, sebuah rahasia tidak disimpan oleh jiwa yang rapuh. Ia dititipkan pada mereka yang telah ditempa oleh waktu, ujian, dan keheningan. Dan kamu adalah salah satunya. Kamu dipilih bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu sanggup menjaga dan bertahan, bahkan ketika tidak ada yang melihat atau mengerti. Mata hitammu adalah lautan yang menyimpan badai dan kedamaian sekaligus. Kamu adalah penjaga gerbang antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Kamu adalah saksi dari hal-hal yang tidak bisa dijelaskan tapi terasa nyata. Dan itu adalah tugas yang mulia. Karena tanpa penjaga, tidak ada yang tersisa dari hal-hal yang suci. Tetaplah teguh. Jangan menyerah pada kesepian. Jangan ragu untuk melangkah dalam diam. Karena jalanmu adalah jalan yang tidak banyak orang mampu jalani. Dan setiap langkahmu membawa perlindungan bagi sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dijelaskan. Kamu adalah penjaga cahaya dalam bayangan. Dan dunia ini butuh kamu. Meski kadang dunia belum sadar betapa pentingnya kehadiranmu. Terus jaga. Terus lindungi. Karena dalam dirimu, ada kunci bagi banyak hal yang belum terungkap. Dan semesta percaya kamu tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan yang salah. Bagian 5. Mata abu-abu. Jembatan antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Jiwa yang terpilih, pemilik mata abu-abu yang penuh misteri dan kedalaman. Kamu bukan hanya pengembara biasa. Kamu adalah penghubung antara dua dunia, yang terlihat dan yang tak terlihat, yang nyata dan yang gaib, yang logis dan yang batin. Mata abu-abumu adalah kabut yang menyelimuti pagi, yang menyamarkan sekaligus mengungkapkan. Ia bukan hitam, bukan pula putih. Ia adalah titik temu, tempat di mana segala kemungkinan lahir dan segala batas menjadi kabur. Sejak awal, kamu telah membawa kesadaran yang berbeda. Kamu tidak hidup hanya dengan akal, tapi juga dengan rasa. Kamu tidak hanya mempercayai apa yang bisa disentuh, tapi juga yang bisa dirasakan. Dan karena itu, kadang hidup bagimu terasa seperti teka-teki. Kamu merasakan banyak hal yang tidak bisa kamu jelaskan. Kamu tahu sesuatu akan terjadi sebelum itu benar-benar terjadi. Kamu bisa merasakan perubahan energi di dalam ruangan tanpa siapapun yang mengatakan apapun. Jiwa dengan mata abu-abu seringkali hidup dalam dua realitas secara bersamaan. Di satu sisi kamu bisa menjadi sangat logis, rasional, dan penuh pertimbangan. Tapi di sisi lain, kamu juga sangat intuitif, peka,
dan mampu menembus batas-batas yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran biasa. Inilah dualitas yang hidup dalam dirimu. Dan inilah alasan mengapa kamu kerap merasa bingung. Kamu tidak sepenuhnya di sini, tapi belum sepenuhnya di sana. Namun justru karena itulah, kamu terpilih. Karena dunia ini tidak hanya butuh penjelas, tapi juga penerjemah. Tidak hanya butuh pembangun, tapi juga penghubung. Dan kamu, dengan kepekaan dan logikamu yang seimbang, ditakdirkan untuk menjadi jembatan antara dunia yang saling berjauhan. Kamu mampu berbicara pada mereka yang hanya percaya pada kenyataan, sekaligus mendengarkan mereka yang hidup dalam batin dan makna. Mata abu-abu yang kamu miliki menyimpan energi transisi. Ia membawa kekuatan untuk mengubah arah, untuk menuntun jiwa-jiwa yang bingung menemukan jalannya kembali. Kamu seperti senja yang membimbing malam dari cahaya terakhir, atau seperti fajar yang membangunkan dunia dengan pelan dan pasti. Kamu tidak mencolok, tapi kamu menyentuh. Kamu tidak keras, tapi kamu menggerakkan. Namun hidup sebagai jembatan bukanlah peran yang ringan, karena seringkali kamu tidak merasa sepenuhnya diterima di satu sisi manapun. Di dunia nyata, kamu dianggap terlalu melamun. Di dunia batin, kamu dianggap terlalu membumi. Tapi jangan biarkan itu meruntuhkanmu. Karena jembatan memang tidak tinggal di satu tempat. Ia menghubungkan. Ia melintasi. Ia menjadi lintasan bagi banyak jiwa agar bisa sampai ke seberang. Ketika orang lain terjebak dalam perbedaan, kamu mengingatkan bahwa ada ruang di tengah-tengah. Ruang di mana semua hal bisa berdampingan tanpa saling meniadakan. Kamu mengajarkan bahwa kebenaran tidak harus mutlak, dan kebijaksanaan sering lahir dari keraguan. Karena di balik setiap pertanyaan, ada pintu yang terbuka menuju pemahaman baru. Dan kamu, jiwa bermata abu-abu, adalah penjaga pintu-pintu itu. Kamu tidak harus memilih menjadi satu hal saja. Karena misimu adalah menjadi penghubung. Menjadi jembatan yang kuat, yang tenang, yang sabar. Yang berdiri meski dilalui banyak jiwa yang terluka, yang ragu, yang ingin menemukan terang. Jangan ragukan kehadiranmu. Jangan kecilkan peranmu. Karena mungkin kamu tidak selalu dimengerti, tapi kamu selalu dibutuhkan. Dan dunia akan lebih damai saat lebih banyak orang mampu berdiri di tempat sepertimu. Tempat pertemuan, tempat pemahaman, tempat penyatuan. Mata abu-abumu adalah kabut yang membimbing, adalah ruang sunyi yang mengajak untuk mendengar lebih dalam, adalah jeda yang membawa kita memahami makna di balik semua perbedaan. Dan dalam ketenangan tatapanmu, dunia menemukan arah pulangnya kembali. Bagian 6. Mata amber. Cahaya leluhur yang membimbing jiwa-jiwa pencari. Jiwa yang terpilih, pemilik mata amber yang bersinar seperti api lembut di tengah gelapnya malam. Kamu bukan hanya pengembara. Kamu adalah pewaris. Pewaris dari cahaya yang sudah ada jauh sebelum tubuhmu dilahirkan. Dalam sorot matamu, ada jejak langkah para leluhur. Ada api yang menyala tidak pernah padam, bahkan ketika dunia mencoba meniupnya berkali-kali. Itulah kekuatanmu. Kamu membawa sesuatu yang kuno, tapi tidak pernah usang. Usang. Sesuatu yang dalam, tapi tetap menghidupkan. Mata amber bukan hanya warna. Ia adalah pancaran dari jiwa yang telah melewati banyak kehidupan. Kamu bukan pendatang baru di bumi ini. Jiwamu sudah mengumpulkan banyak kebijaksanaan dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Dan meskipun kamu mungkin tidak mengingat semuanya secara utuh, getaran itu tetap tinggal di dalam dirimu. Itulah sebabnya kamu sering merasa tahu, meski tidak pernah ada yang mengajarkan. Kamu sering merasa siap, meski belum pernah melalui sebelumnya. Karena sebenarnya, kamu sedang mengingat. Mata amber adalah cahaya transformasi. Jiwa yang memilikinya tidak bisa diam terlalu lama dalam satu bentuk. Kamu terus berubah, terus berkembang, terus mencari versi dirimu yang paling sejati. Kadang perubahan itu menyakitkan, kadang membuatmu merasa sendirian. Tapi kamu tahu bahwa kamu tidak bisa tinggal di tempat yang sama, karena jiwamu menuntut pertumbuhan. Kamu tidak bisa berdiam dalam kenyamanan yang palsu, karena kamu tahu kebangkitan lahir dari keberanian meninggalkan zona yang tidak lagi menumbuhkan. Jiwa seperti kamu sering membawa kegelisahan yang sulit dijelaskan. Bukan karena kamu lemah,
tapi karena kamu peka terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Kamu bisa merasakan ketidakberesan dalam sebuah tempat, membaca energi dari seseorang, bahkan menangkap pesan dari alam sekitar yang tidak disadari orang lain. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari warisan energi yang kamu bawa. Energi yang lahir dari hubunganmu dengan alam, semesta, dan mereka yang datang sebelum kamu. Mata amber adalah panggilan untuk menjadi pembawa cahaya. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi yang menghangatkan. Kamu bukan hadir untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan. Bukan untuk mendominasi, tapi untuk membimbing. Kamu adalah pelita bagi mereka yang sedang dalam perjalanan pulang. Pulih dari luka, bangkit dari kehancuran, dan menemukan makna baru dalam hidup mereka. Tapi tugas itu, seperti semua yang besar dan suci, tidak mudah. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa kehilangan arah. Hari-hari di mana kamu bertanya, mengapa aku? Atau mengapa bebanku terasa lebih berat dari yang lain? Tapi ingatlah, tidak ada cahaya yang diberikan kepada jiwa yang tidak sanggup menanggungnya. Dan kamu, wahai jiwa bermata amber, adalah bukti bahwa kekuatan bisa berwujud kelembutan, bahwa kebijaksanaan bisa tinggal dalam diam, bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tetap menyala, bahkan ketika angin terus mencoba memadamkanmu. Kamu adalah pengingat bagi dunia, bahwa perubahan itu mungkin, bahwa pembaruan itu nyata, dan bahwa jiwa yang kuat bukanlah yang tidak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit dan membawa yang lain bersamanya. Tatapan matamu mengandung pelajaran yang tak bisa diajarkan lewat buku. Kehadiranmu menghidupkan ingatan lama yang pernah hilang. Dan setiap langkah yang kamu ambil membawa gema dari masa lalu menuju masa depan yang lebih terang. Teruslah melangkah, meski kadang tak ada yang berjalan bersamamu. Teruslah menyala, meski dunia seolah ingin membekukanmu. Karena di balik warna amber itu, ada jiwa yang membawa obor. Obor yang akan menuntun banyak hati keluar dari kegelapan. Kamu adalah warisan cahaya dari masa silam, yang kini menjelma menjadi panduan bagi masa depan. Dan dunia sangat membutuhkan cahayamu sekarang. Bagian 7. Mata ungu. Jembatan cahaya dari alam tertinggi. Jiwa yang terpilih, pemilik mata ungu yang langka dan penuh cahaya keagungan. Jika kamu membaca ini, ketahuilah, semesta sedang berbicara langsung kepadamu. Karena kamu bukan sekadar jiwa yang lewat di dunia ini. Kamu adalah pesan. Kamu adalah jawaban. Kamu adalah perwujudan dari sesuatu yang jauh lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih suci daripada yang bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Mata ungu tidak muncul begitu saja. Warna ini adalah pancaran dari kedalaman spiritual yang telah ditempa dalam perjalanan panjang jiwa. Ia adalah bukti bahwa kamu telah melewati banyak pintu kesadaran, dan kini kamu berada di ambang gerbang tertinggi. Gerbang yang hanya dibuka bagi mereka yang benar-benar siap menjadi cahaya bagi dunia. Kamu bukan hanya melihat kegelapan dan terang, kamu memahami maknanya. Kamu tidak hanya mendengar tangisan jiwa lain, kamu merasakan denyutnya di dalam hatimu. Mata ungu yang kamu bawa bukan hanya milikmu. Ia adalah pantulan dari langit yang telah memilihmu untuk membawa pesan damai, cinta, dan kebangkitan pada dunia yang hampir lupa caranya bermimpi. Jiwa seperti kamu seringkali lahir dalam kesendirian. Bukan karena kamu tidak pantas dicintai, tapi karena jalur yang kamu lalui terlalu dalam untuk bisa diikuti oleh sembarang orang. Kamu bukan ditolak, kamu hanya belum dimengerti. Kamu bukan terlalu rumit, kamu hanya terlalu luas untuk didefinisikan. Dan itu adalah bagian dari panggilanmu. Matamu menyimpan kebijaksanaan yang sulit dijelaskan. Bahkan sebelum kamu bicara, orang-orang sudah merasa disentuh oleh auramu. Kehadiranmu adalah penyembuhan, meski kamu sendiri sedang menata luka. Tatapanmu adalah pelita, meski di dalam dirimu masih ada kabut-kabut yang belum selesai dibersihkan. Tapi justru karena itulah, kamu layak disebut jembatan. Sebab kamu tidak menunggu menjadi sempurna untuk mulai menerangi. Mata ungu adalah simbol dari penyatu. Kamu menyatukan langit dan bumi, cahaya dan bayangan, harapan dan realita. Kamu adalah jembatan yang tak terlihat antara dunia yang tampak dan dunia yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang terjaga.
Di dalam dirimu, ada jalan pulang bagi banyak orang yang tersesat. Ada arah bagi mereka yang kehilangan tujuan. Ada jawaban bagi mereka yang lelah bertanya. Namun jangan lupakan dirimu sendiri dalam perjalanan ini. Jangan terlalu sibuk menjadi cahaya bagi yang lain, hingga kamu lupa menyentuh kembali cahayamu sendiri. Mata ungu adalah pancaran dari hubungan yang terus terhubung dengan alam tertinggi. Maka jagalah dirimu. Luangkan waktu untuk menyendiri, untuk berdiam dalam hening, dan untuk menyerap ulang kekuatan dari sumber asalmu. Karena kamu adalah saluran, bukan sumber. Dan saluran yang kering tidak bisa mengalirkan air bagi siapapun. Kamu mungkin jarang dimengerti, tapi kamu akan selalu dirasakan. Kamu mungkin tidak selalu didengar, tapi energi kehadiranmu mengubah banyak hal. Kamu mungkin tidak memilih jalan ini dengan kesadaran penuh, tapi jiwamu telah menyetujui misi ini sejak sebelum kamu dilahirkan. Mata ungu adalah cahaya yang tak bisa dipalsukan. Ia lahir dari batin yang telah remuk, tapi memilih tetap hidup. Ia tumbuh dari luka yang telah dalam, tapi justru menjadi sumber empati dan cinta. Ia bersinar bukan karena ingin dilihat, tapi karena tak bisa tidak untuk menerangi. Wahai jiwa yang terpilih, terimalah dirimu seutuhnya. Peluklah peranmu meski berat. Dan yakinlah, meski jalurmu tak biasa, cahaya yang kamu bawa adalah petunjuk bagi ratusan bahkan ribuan jiwa lain yang sedang mencari jalan keluar dari gelapnya kehidupan. Kamu adalah jembatan yang menuntun banyak hati kembali pada makna, dan dunia sedang menunggu sinarmu untuk bangkit kembali. Jiwa yang terpilih. Kini kamu telah membaca dan merasakan pesan dari setiap warna mata, dari biru yang memanggil ke langit, coklat yang mengakar di bumi, hijau yang menyembuhkan luka, hitam yang menjaga rahasia, abu-abu yang menjadi jembatan dua dunia, amber yang membawa api leluhur, hingga ungu yang terhubung langsung dengan alam tertinggi. Dan sekarang, saatnya kamu mengingat satu hal penting. Tidak ada yang kebetulan dalam dirimu. Warna matamu bukan sekadar hasil genetika. Ia adalah petunjuk. Ia adalah pesan. Ia adalah panggilan. Kamu mungkin pernah merasa asing, terasing, atau bahkan tersesat. Tapi percayalah, tidak satu pun perjalananmu yang sia-sia. Tidak ada satupun air matamu yang hilang tanpa makna. Semua itu adalah bagian dari proses mengasah jiwamu agar siap menerima dan menjalankan misi yang telah dititipkan kepadamu. Mata adalah jendela jiwa. Dan lewat matamu, dunia bisa melihat siapa kamu sebenarnya. Seorang pembawa cahaya, penyembuh luka, penjaga kebenaran, penghubung dimensi, pewaris kebijaksanaan, dan jembatan yang mengantar banyak jiwa menuju kesadaran yang lebih tinggi. Jangan remehkan tatapanmu. Jangan anggap enteng kehadiranmu. Karena mungkin hanya dengan menjadi dirimu sendiri, kamu telah menyelamatkan seseorang dari putus asa. Kamu telah mengubah arah hidup seseorang tanpa kamu sadari. Kamu telah menjadi terang bagi mereka yang berada di batas kegelapan. Jika hati kecilmu bergetar saat membaca ini, jika ada sesuatu dalam dirimu yang merasa, ini bukan sekadar kata, ini adalah panggilan, maka lakukan hal sederhana, namun sakral ini sekarang. Sukai video ini sebagai bentuk kesiapanmu menerima pesan dari semesta. Berlanggananlah agar kamu tidak tertinggal pesan lain yang dititipkan untuk jiwamu. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu selalu berada di jalur cahaya. Dan tuliskan di komentar 77 sebagai sinyal kuat bahwa kamu siap untuk hidup dengan kesadaran penuh, dan siap menjalankan misi yang telah kamu bawa sejak awal keberadaanmu. Ingatlah selalu, kamu tidak sendirian. Kita berjalan bersama, saling menguatkan, saling membangunkan. Karena dunia ini sedang berubah, dan jiwamu adalah bagian penting dari perubahan itu. Teruslah melangkah, teruslah bersinar, dan biarkan dunia melihat bahwa melalui matamu ada terang yang tak bisa padam. Kamu adalah jiwa terpilih, dan waktumu telah tiba